Halo Sobat Jitu, kembali lagi bareng saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. tentu saja masih di program Toolbox, di mana di sini Sobat Jitu bisa mendapatkan berbagai informasi terbaik dari Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ya. Di sini kita ingin mengajak Sobat Jitu untuk bekerja dengan lebih efektif, efisien, dan tentu saja lebih produktif. Ya. Karena we make people more productive. Nah, Sobat Jitu, kemarin kita masih ngutang nih. Ya. Ngutang apa? Buat kalian yang baru nonton video ini, cek dulu video sebelumnya. Itu ada hutangnya gitu. Ya. Untuk menyelesaikan bagaimana perbaikan dari Makita Hammer Drill ini ya. Rotary Hammer. Rotary Hammer, sorry. Ya. Nah, silakan dilanjutkan, Mas. Kemarin itu kita melakukan dari pengukuran dan beberapa spare part untuk kita ketahui kendala kerusakannya. Benar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian awal. Jadi ini adalah pemeriksaan yang terakhir kita lakukan. Itu adalah salah satu spare part yang dominan rusak pada tipe HR ini. Oke. Nah, selanjutnya pemeriksaan awal juga menggunakan multitester. Kita setel di posisi ohmmeter. Nah, seandainya mesin mati, kita juga bisa melakukan pengetesan kabel apakah itu masih tersambung atau kontinuitasnya ada. Oke. Itu menggunakan mode bip untuk ohmmeter supaya gampang. Nah, kita akan cek kabelnya. Berarti terhubung. Kabel satu kabel tidak masalah. Nah, plus minus dari kabel power untuk supply power ke mesin ini tidak bermasalah. Artinya aman ya posisi Aman. kabel. Karena kan salah satu kalau aku tahu nih, barang-barang kayak gini yang suka bermasalah Ya. itu juga adalah di posisi pangkal kabel. Ya, tepat sekali. Dan tapi baru kali ini nih saya ngebongkar dalam isi pangkal kabelnya seribet ini juga nih. Oke, selanjutnya setelah kabel tentu saja saklar. Oke. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Sama, kita akan mengecek untuk kontinuitas masing-masing kontak poin pada Oke. saklar tersebut, apakah masih terhubung ketika saklar dinyalakan atau tidak. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita coba langsung nyalakan, kemudian kita kunci. Aha. Untuk satu terminal. Nah, ini masih berfungsi untuk satu kontak poin. Oke. Untuk kontak poin yang selanjutnya juga masih berfungsi. Berarti switch utama atau saklar sebelum masuk ke reverse switch itu masih berfungsi. Seperti itu. Ini adalah tahapan awal. Nah, yang tadi kita lakukan itu pemeriksaan secara spesifik ketika kondisinya mati. Nah, itu beberapa part yang memang sering dominan di service center itu rusak. Oke. Terutama di brush holder unit. I see. Nah, ada bagian apa lagi sih yang harus kita perhatikan? Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan menggunakan armature tester, di mana pengetesan ini bertujuan untuk mengetahui kebocoran induktansi pada lilitan armature ini. Oke. Pengecekan dilakukan pada setiap celah keren, setiap gulungan di armature ini. Ya. Nah, kondisinya tidak ada tarikan magnet. Artinya ini aman ya, kondisinya ya? Kondisinya armature ini dalam kondisi yang baik. Oke. Masih normal untuk digunakan. I see. Oke, ini adalah armature tester untuk pengecekan armature di service center Makita. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membongkar di bagian mekanisme gear. Dan pemindah pukulan, di mana pada bagian ini banyak menggunakan special tools dari Makita. Oke, untuk membuka di bagian pengait mata ini, kita cukup membuka bagian atas. Ketika masih keras, kita bisa menggunakan obeng min. Oke. Nah, untuk langkah awal seperti itu. Kayak buka botol. Nah, ini kondisi setelah dibuka. Ya. Kemudian ada bagian pengait. Aha. Menggunakan snap ring, bisa menggunakan jejo. Oke. Satu lagi. Banyak kunciannya ya. Ya.
Oke, setelah terlepas kita juga bisa menggunakan obeng untuk Mengeluarkan ya. mengeluarkan ring spring. Ini namanya ring spring. Oke. Oke. Ini namanya tool holder, Oke. tool holder komplit. Nah, ini bagian pengait pada saat pengeboran menggunakan mata bor SDS. Ini kondisi ketika kita memasang mata. Nah, Oh, oke. I see. kenapa sih di sini sering terjadi kendala? Karena pada saat pengeboran ke atas banyak pasir dari beton tuh masuk, Ya, sehingga ya. menghambat, bikin nyangkut, kemudian bikin macet. Jadi bagian pergerakan. sini juga ketika kita membongkar ya, kita memperbaiki bagian yang rusak, saatnya juga kita membersihkan ya. Tepat sekali. Nah, Nah, ini kita lepas dulu. Ini kondisi sudah kering. Kita nanti akan lakukan pembersihan dan sedikit pelumasan. Selanjutnya kita akan melepas cover. Di sini ada celah ya, untuk memudahkan kita melepas covernya. Setelah kondisi pengait ini terlepas, kita akan dorong menggunakan palu. udah pakai tangan dong. Nah, ini kondisinya Oke. masih nyangkut. Ya, wow. Kondisinya kering ya. Ini yang menimbulkan suara sedikit kasar dan daya hentak biasanya kurang maksimal. Oke. Kemudian o-ring pistonnya lebih mudah aus apabila kondisi pelumasan di dalam gear ini kering. Oke. Nah, ini artinya salah satu yang harus kita lakukan adalah melumasi dong. Iya, melumasi. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, baru artinya harus kita lumasi. bersihkan, terus kita pasti ada bagian yang kita cek apakah ini harus diganti atau tidak. Itu Oke. bagian apanya, Mas? Nah, biasa kendala apabila kita membongkar di bagian mekanisme gear ini adalah bagian pemukul. Oke. Di bagian sini terjadi aus sehingga daya hammer atau impact-nya itu tidak maksimal karena kondisi aus pada cam-nya. Seperti itu. Dan penggantiannya ada cam komplit dan swash bearing. Oke. Selanjutnya, Aha. kita akan satu bagian terutama di bagian holder ini itu memerlukan penanganan khusus menggunakan special tools dari Makita. Nanti kita akan pindah tempat menggunakan salah satu special tools yaitu arbor press dan perlengkapannya. Siap. Kita bongkar yang kita bisa tunjukkan di sini ya. Ya. Dan akan kita pasang di sini juga. Nah, ini adalah bagian dari mekanisme pemukulnya. Tadi kalau disusun kayak stupa ya. Oke. Ini kalau Ini membersihkannya pakai apa nih, Mas? Bensin. Kita Oh, pakai terjun bensin. nanti kita bersihkan. Ini adalah bagian nanti salah satu bagian tersulit yang akan kita lepas. Namanya ring spring 28. Oke. Ini adalah piston. Oke. Piston pemukulnya, istilah di Makita itu striker. Oke, ini mirip piston pada umumnya, cuman versi yang kecil aja ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan pindah tempat untuk melakukan melepas ring spring 28 dengan special tools dari Makita. Oke, pertama kita akan membersihkan tadi part-part yang posisinya itu ada di dalam gear housing. Oke. Kondisinya akan kita bersihkan menggunakan BBM seperti ini, kita koas saja. Oke. Itu cara membersihkannya ya. Ya. Proses membersihkan dilakukan sampai kondisinya semuanya bersih untuk membuang semua bram atau besi-besi hasil gesekan maupun kotoran yang ada di dalam ruang mekanisme gear ini. Pertama kita lap dulu. Nah, bagian lain yang perlu melakukan menggunakan arbor press ini adalah pada tipe demolition hammer. Oke. Seperti yang ada di meja, ini adalah bagian depannya, bagian pengait ke mata. Namanya tool holder juga. Nah, untuk melepas ini terdapat kesulitan di mana kita membutuhkan special tools. Nah, kita akan melakukan proses membongkar
bagian spring ini terutama sebagai pengait utama ketika kita mau membongkar bagian ini secara keseluruhan. Ini kita menggunakan namanya ring spring removing jig. Oke. Kita buka dulu seperti ini menggunakan palu Jejo. Digeser aja harus pakai palu itu. Iya, karena memang keras. Kemudian kita akan melepas ring spring ini. Oke. Posisi ini bisa menyesuaikan nanti, Ukurannya. ya, bisa kita setel atau kita adjust. Oke. Coba posisikan supaya posisinya pas terlebih dahulu. Nah, ini posisinya sudah pas. Nah, ini menggerakkan sehingga pengait ini nanti ring spring ini bisa kita Bisa kita keluarkan, lepaskan. oke. Ya. Selanjutnya akan Ring menggunakan springnya. snap ring dibantu dengan obeng. Kita lebarkan dulu pengait ring springnya. Kita angkat sedikit dibantu menggunakan obeng untuk mempermudah sehingga posisinya terlepas. Lepaskan pelan-pelan. Oke. Ya. Oke, ini ring spring pengait utama ketika kita akan membongkar mekanisme pengunci mata dari demolition hammer ini. Jadi sebenarnya komponennya juga mirip, hanya kapasitornya yang beda ya? Iya, hanya pengait ini, ring spring namanya. Nah, pada saat masang, sama kita turunkan, Tinggal dikaitkan masuk. ya, kita tinggal kaitkan masuk. Kita Oke. akan pasang, minta bantu tarik. Oke. Ini gak ada kerjaan kita, habis buka pasang lagi nih. Ya. Jadi posisi ini nih tidak terlihat sehingga bagi teman-teman yang belum mengetahui posisi membongkarnya kadang kurang familiar. Langsung aja dihajar, tahu-tahu ada sesuatu yang patah tuh. Karena kondisinya kalau tertutup kotoran tidak terlihat. Kayak palu tuh. Oke, lepaskan. Oke. Ya. Oke. Sudah. Sebagian sudah terkait, kita bisa menggunakan obeng untuk meratakan untuk dia berada di posisi gotnya I see. seperti ini. Oke. Oke ya. Selanjutnya kita akan melepaskan ring spring 28, di mana spring 28 ini tertanam di bagian tool holder komplit, terutama pada seri rotary hammer dari Makita. Melepasnya cukup sulit, nanti menggunakan special tools, dibantu dengan vise atau ragum, istilah di workshop. Kita akan melakukan proses pelepasan dari ring spring ini. Nah, Sobat Jitu, kita pindah posisi lagi. Ya. Oke, selanjutnya kita proses sama untuk melepas ring spring pengait di bagian mekanisme tool Tadi holder. spring 28 ya namanya? Yang ya ini ring spring 28. Oke. Yang tadi di tipe demolition hammer, nah ini tipe rotary hammer. Oke. Kita akan melakukan prosesnya dengan dibantu special tools. Kita menggunakan ini. Kita masukkan ke bagian dalam Oke. dari holdernya. Kemudian bearing sebagai pengaman saja. Oke. Nah, kita press. Yang membedakan kenapa tidak menggunakan yang tadi, Mas? Karena kalau posisi arbor press yang tadi tidak mengikat. Sehingga ketika ini nanti ada proses memukul, ketika dipukul rawan melejit. Tidak bisa digunakan. Paham aku. Oke. Oke. Jadi dia diputar terus aja ya? Ya, Sampai- kita akan menggunakan obeng min dan palu. Nah, ini kondisi langsung terlepas. Biasa kondisi kalau pemakaian lama lebih berat, tidak bisa sekali proses. Kita akan melepas apa sih? Seperti apa spare partnya?
Iya. Sama seperti yang tadi kita lepas sebelumnya. Kalau sama ngapain kita nunjukin? Karena mesinnya berbeda. Oh, oke. Oke, ini ring springnya, ini mekanisme di dalamnya. Kemudian ini biasa bagian yang kondisinya melebar ya, karena digunakan pada proses impact rotary hammer. Sehingga proses penggantiannya cukup sulit. Nah, prosesnya seperti tadi. Oke, sudah semuanya? Cukup. Cukup. Untuk special tools yang digunakan di beberapa pengerjaan unit Makita di service center. Oke, ya sudah, kita langsung ke sana lagi. Siap. Oke. Oke, Sobat Jitu, tadi kita sudah menunjukkan ya, Mas, Ya. secara lengkap bagaimana mengerjakannya dengan sudah kita tes dengan alat multitester, lalu juga Armature ada tester. armature tester dan juga special tools Ya. dari Makita untuk membongkar bagian-bagian yang memang hanya bisa dilakukan oleh profesional ya. Tepat sekali. Oke, tadi kita juga sudah menyampaikan bagaimana perawatan, perbaikan, pembongkaran, dan kita mau ingatkan bahwa kepada Sobat Jitu gak usah takut kalau memang sudah melakukan berbagai hal yang tadi sudah kita sampaikan, tapi juga masih mengalami kendala. Bawa saja ke service centernya Makita lewat Jitu Solusi, jaringannya ada di seluruh Indonesia, dan gratis jasa servis ya, seumur hidup. Jasa servis. Hanya mengganti bagian-bagian spare part yang mungkin harus diganti. Ya. Dan juga kalau memang punya Makita, itu punya garansi 2 tahun. Secara bisa berlaku di semua tempat ya. Yang penting garansinya itu masih berlaku, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Nah, selain juga Makita, di sini juga kita punya Jejo Tools ya, Mas? Ya. Yang disuplai dari brand terbaik dari China, di mana Jejo Tools ini sekarang sudah ada di Indonesia. Sebelumnya itu adalah teman-teman hanya bisa mendapatkannya di China saja. Tepat sekali. Karena diproduksi langsung oleh leading brand nomor 1 di Di China. China. Nah, sekarang sudah ada di seluruh Indonesia dengan nama Jejo Tools. Jejo Tools. Pembersihan perawatan itu perlu dilakukan untuk alat-alat Makita Sobat Jitu semuanya. Nah, kalau kayak gitu ada pertanyaan, daya tahannya ini kan tergantung dari saya beli Makita produksi negara mana gitu, Mas? Makita berasal dari Jepang. Oke. Dan beberapa produk Makita yang beredar di Jitu Solusi diproduksi di beberapa pabrik Makita di negara lain. Tapi produksinya itu adalah dari pabrik Makita yang sama, yang berasal dari Jepang. Sehingga kualitas produk Sobat Jitu tidak usah diragukan, tentu saja kualitasnya dari Makita Jepang. Oke, itu saja Sobat Jitu, sudah banyak sekali informasi yang kita sampaikan. Kalau kurang lagi informasinya, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Jitu Solusi, nyalakan loncengnya karena nanti akan ada video berikutnya Ya. untuk menambah informasi kamu. Lalu juga boleh like, komen, apa aja yang mungkin jadi pertanyaan kalian punya masukan silakan, dan juga share video ini. Dan juga kalau mau informasi lainnya ada di Instagramnya Jitu Solusi di @jitusolusi, di TikTok juga ada di @jitusolusi.com. Nah, kalau Sobat Jitu ingin mencari semua produk-produk Makita dan juga Jejo Tools, langsung saja ke toko-toko terdekat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, akhir kata saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. we make people more productive. Sampai jumpa.